Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia, secara geografis dikelilingi oleh laut, yaitu Selat Malaka, Samudra Hindia, dan pantai utaranya yang berbatasan dengan Selat Benggala. Kondisi wilayah tersebut di atas menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, dengan sentuhan teknologi yang lebih modern dan tepat guna yang menggantikan teknologi sederhana atau tradisional yang masih ada. Sektor ini mempunyai peluang besar dan dapat menjadi sektor dominan dan andalan untuk mengangkat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu komoditas perikanan yang cukup menjanjikan adalah bisnis budidaya udang faname. Hal ini dikarenakan permintaan dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, guna terus mengenjot pengembangan industri perudangan di tanah air dan untuk meningkatkan dan memenuhi permintaan pasar, maka pemerintah dan masyarakat berupaya untuk meningkatkan produksi dan pengembangan inovasi budidaya udang faname ini. Lantas seperti apa budidaya udang faname? Maka ikutin perjalanan saya terus dalam program Indonesia Membangun. Udang faname dengan julukan si kaki putih ini adalah komoditas andalan. Permintaan pasar domestik maupun dari mancanegara cenderung mengalami peningkatan, sehingga membudidayakan udang memiliki prospek yang cerah untuk dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh rasa udang faname yang enak dan gurih, serta kandungan gizinya yang sangat tinggi. Daging udang faname diperkirakan mengandung 90% protein. Protein dalam daging udang mengandung asam amino esensial yang cukup lengkap. Sementara keunggulan udang faname lainnya adalah kandungan lemak yang hanya sedikit. Udang yang merupakan salah satu jenis ikan yang sangat besar dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pemirsa, budidaya udang faname menjadi opsi bertani tambak dengan lahan terbatas yang bisa Anda lakukan. Namun meskipun begitu, untuk budidaya udang faname ini tidak boleh sembarangan, karena ada beberapa teknik khusus yang harus dilakukan, sehingga nantinya bisa menghasilkan udang faname yang berkualitas dan tahan akan hama penyakit. Nah, kali ini pemirsa, saya akan menuju ke salah satu tambak udang faname yang ada di Gampung Deah Raya, Kota Banda Aceh. Kita nantinya akan melihat seperti apa budidaya udang faname ini. Dan pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap terus ikutin saya dalam program Indonesia Membangun. Lithopenaus faname atau yang lebih akrab dikenal dengan udang faname merupakan salah satu jenis udang introduktif yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki banyak sekali keunggulan. Salah satunya adalah tahan terhadap penyakit dan proses pertumbuhannya terbilang cepat. Namun tentu saja untuk proses ini juga dibutuhkan waktu yang lumayan lama dan juga dibutuhkan keuletan, kerja keras, serta ilmu pengetahuan. Lantas sebenarnya bagaimana proses pembudidayaan udang faname ini? Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di lokasi pembudidayaan udang faname. Dan kita akan masuk ke dalam dan akan menemui Bang Dharma, salah seorang petani budidaya udang faname. Nantinya kita akan bertanya-tanya sebenarnya seperti apa proses budidayanya. Mari ikutin saya terus dalam program Bina Tani.
Assalamualaikum. Lagi apa nih Bang Dharma? Habis selesai pantau perkembangan udang di tambak. Baik, nah pemirsa kali ini kita sudah bertemu dengan Bang Dharma. Kita akan mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana tahapan atau juga proses budidaya udang Paname ini. Nah Bang Dharma langsung saja nih jelaskan. Sebenarnya bagaimana proses ataupun tahapan dari pembudidayaan udang Paname ini? Oke. Nah, dalam budidaya udang Paname itu sendiri, tahap pertama adalah itu persiapan air. Nah, persiapan air itu terdiri dari sterilisasi sumber air yang kita pakai. Untuk wilayah kita ini kita memakai 100% air laut. Nah, yang mana nanti air laut yang kita ambil itu akan kita alirkan dulu ke kolam penampungan atau kolam tandon. Nah, setelah itu dari kolam tandon akan didistribusikan ke masing-masing kolam budidaya. Nah, kemudian dari ketika semua kolam budidaya itu sudah terisi air, kita melakukan sterilisasi ulang. Ya, jadi ada beberapa treatment, mulai treatment untuk mematikan udang liar, ikan liar, sampai mikroorganisme pembawa penyakit nantinya. Nah, dari masa itu kita melakukan pembentukan plankton setelahnya. Pembentukan plankton itu kita bentuk atau lebih tepatnya membangun ekosistem hidup udang. Yang mana nanti kita akan tumbuhkan plankton dan bakteri. Baru nantinya ketika air sudah siap, baru kita tebar benur. Sehingga nanti di tambak itu terbentuk suatu ekosistem budidaya yang terdiri dari bakteri, plankton, dan udang. Nah, kemudian setelah itu semua sudah terpenuhi, kita masuk pada tahap budidaya. Tahap budidaya itu setelah tebar kita melakukan pemberian pakan. Ya. Jadi ada manajemen pakan dalam budidaya udang, yang mana frekuensi pemberian pakannya itu sehari dapat 5 kali. Nah, dan pemberian pakan itu sendiri jumlahnya berdasarkan dengan jumlah benur yang kita tebar. Nah, setelah itu untuk manajemen pakan itu kita ada beberapa perlakuan, seperti melihat gimana perkembangan nafsu makan udang itu sendiri dengan meletakkan pakan di anco kalau kita sebut. Jadi di setiap satu kolam itu ada 4 titik anco. Nah, anco itu nanti akan kita taruh 1-2% dari total pakan yang kita berikan. Nanti dengan durasi waktu yang kita tentukan, nah, mulai dari 2,5 jam sampai 1 jam, apakah pakan itu mampu dihabiskan oleh udang atau tidak. Nah, dari tahap manajemen pakan, kita nanti ada manajemen kualitas air. Nah, dalam budidaya yang paling penting, kunci budidaya itu sendiri adalah manajemen air. Nah, jadi yang mana peran teknisi sendiri itu nanti, atau pelaku budidaya, pelaku tambak, dia berfokus pada menjaga kualitas air ketimbang udangnya sendiri. Yang mana nanti ketika air itu sehat, maka udang akan sehat. Untuk memanajemen kualitas air, kita akan melakukan pertama pengecekan kualitas air mulai dari fisika, kimia, dan biologi dengan parameter harian pertama. Harian itu kita cek dari pH, suhu, kecerahan. Sedangkan nanti ada namanya cek kualitas air mingguan. Mingguan itu cek lengkap, mulai nanti parameter fisika, kimia, biologinya, dari jenis plankton, jumlah bakteri, kita akan tahu itu semua. Bahkan sampai nanti kandungan amonia yang berpotensi dapat menyebabkan penyakit ke udang. Nah, lepas dari itu baru kita nanti ada manajemen kesehatan udang. Manajemen kesehatan udang kita akan melakukan sampling mingguan. Kita akan lihat bagaimana perkembangan pertumbuhan udang dalam mingguan itu. Dengan pakan yang kita programkan, selama 1 minggu program, berapa pertumbuhan yang dapat dicapai oleh udang. Nah, sehingga akan menjadi bahan evaluasi kita untuk mengetahui udang kita ini masih layak tidak kita lanjutkan budidayanya. Nah, jika 3 tahap tadi itu sudah kita lakukan, nanti dengan masa budidaya 125 hari atau sampai 135 hari, kita nanti melakukan tahap panen. Nah, tapi sebelum masa panen total, dalam sistem budidaya intensif ini ada yang namanya panen sebagian atau kita sebut panen parsial. Panen parsial itu adalah panen yang kita ambil sebagian dari biomas atau populasi yang ada di tambak. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan populasi akibat penambahan bobot udang itu sendiri. Nah, sehingga kita memberi ruang baru untuk memberi kesempatan udang yang tersisa di tambak untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih bisa tumbuh, seperti itu. Nah, sedangkan panen parsial itu sendiri dalam satu siklus budidaya bisa dilakukan 5-6 kali. Baru nanti kita lakukan pemanenan total. Nah, setelah itu baru kita nanti ada manajemen pasca panen. Pasca panen
kita melakukan pembersihan kolam, kemudian yang mana air panen itu sendiri tidak langsung kita buang ke laut. Kita ada yang namanya kolam slide form atau kolam pengendapan lumpur, yang mana semua air limbah kolam itu akan dialirkan ke kolam pengendapan terlebih dahulu, terus diendapkan, kemudian air permukaan yang akan dibuang ke laut. Seperti itulah tahap budidaya udang faname. Baik, artinya melalui proses yang lumayan cukup panjang begitu ya. Nah, Bang Dharma, kenapa nih tertarik untuk memilih jenis udang faname untuk dibudidayakan? Kan banyak juga nih udang jenis lainnya seperti udang windu juga. Ini bagaimana? Oke. Nah, udang faname itu sendiri kenapa menjadi satu komoditi yang kita andalkan sekarang? Karena melihat kondisi fisiknya dan sifat udang itu sendiri yang lebih tahan terhadap penyakit, yang mana sekarang banyak terjadi kegagalan dalam proses budidaya udang. Apakah itu udang jenis udang windu yang biasa dilakukan di tambak-tambak tradisional atau tambak tanah kan. Nah, jadi itu salah satu alasan pertama. Kemudian karena harga jual yang lumayan bagus. Nah, jadi pasarnya juga bagus dan mudah. Oke, artinya peminatnya juga banyak. Banyak. Jadi untuk pemasarannya itu bisa sampai jangkauan ekspor. Jadi kita tidak perlu khawatir udang kita itu tidak ada yang beli. Berapapun ada akan diambil. Oke, nah pemirsa, itu dia tadi proses ataupun tahapan budidaya udang faname. Untuk Anda yang tertarik, tidak ada salahnya Anda mencoba. Siapa tahu Anda juga bisa berhasil di bisnis si bungku yang satu ini yang menggiurkan dan juga nikmat. Dan kita juga akan berkeliling lagi nantinya untuk melihat seperti apa proses selanjutnya dan juga pasca panen serta juga panennya. Mari ikutin saya terus dalam program Bina Tani. Budidaya udang faname di kota Banda Aceh yang berlokasi di Kecamatan Syahkuala di Desa Diah Raya yang mempunyai luas areal sekitar 1,5 hektar. Untuk budidaya udang faname ini ada berbagai cara dalam melakukan ternak udang yang disesuaikan dengan modal dan area lokasi. Salah satu cara yang banyak diminati oleh peternak adalah dengan menggunakan cara modern yang menjadikan masa ternak dan tenaga menjadi lebih efisien. Pemilihan lahan yang tepat di daerah pantai yang memiliki tekstur liat atau liat berpasir yang mudah dipadatkan, sehingga mampu menahan air dan tidak mudah pecah ketika digunakan sebagai area tambak. Untuk mendukung kebutuhan biologis udang yang harus terpenuhi, persyaratan teknik baik dari segi lingkungan maupun dari segi fisik atau lahan. Dalam pemilihan lokasi tambak yang perlu diperhatikan adalah topografi yang merupakan tingkat karatan lahan. Lokasi tambak juga harus memiliki kontur yang relatif rata dan elevasi ideal. Sementara sumber air dan kualitas air dengan pH 7,5 hingga 8,5 dengan suhu mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan total padatan terlalut mencapai 150 hingga 200 mg per liter dan alkalinitas berkisar antara 100 hingga 200 mg per liter. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam pembuatan tambak dilihat dari segi konstruksinya. Konstruksi tambak merupakan faktor yang sangat penting, karena kesalahan dan ketidaksempurnaan konstruksi tambak akan berdampak besar bagi pemeliharaan, investasi, bahkan keberhasilan usaha sendiri. Konstruksi tersebut diantaranya adalah pematang, saluran pemasukan air, dan saluran pembuangan. Sementara peran utama dari pematang itu adalah memisahkan atau menahan air dari satu petakan dengan petakan tambak yang lain. Tambak yang telah dibuat selanjutnya dikeringkan selama 7 hingga 10 hari hingga tanah pecah-pecah agar mengurangi gas beracun H2S yang ada pada tanah. Setelah itu, masukkan air ke dalam kolam tambak petak pembesaran dengan kedalaman sekitar 1 meter.
Setelah itu biarkan selama 2 atau 3 minggu sebelum dilakukan proses penebaran bibit udang faname. Sementara untuk pemilihan benih dan penebarannya, bibit merupakan faktor utama dalam penentu keberhasilan. Oleh karena itu, agar dalam budidaya tingkat keberhasilannya tinggi, maka harus digunakan bibit yang berkualitas. Pilihlah bibit yang memiliki gerakan yang sangat lincah, warna tubuh yang jernih, organ tubuh yang lengkap, serta bentuk tubuh yang ramping dan memanjang. Penebaran bibit ini juga dilakukan pada pagi hari di saat suhu masih rendah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stres akibat pemanenan, transportasi, ataupun akibat dari perlakuan dengan formalin. Penebaran juga dilakukan secara perlahan atau melalui proses adaptasi terhadap suhu dan salinitas. Selama proses perawatan, pemeliharaan, atau pengontrolan yang perlu diperhatikan beberapa hal seperti suhu, tingkat salinitas air yang baik adalah 10 hingga 25 ppt. Dan pastikan juga melakukan pemeriksaan pH air dan tanah secara berkala. Bila pH kurang dari 7,5, maka lakukan pengapuran tambahan sebelum udang faname berumur 2 bulan atau 60 hari. Lakukan juga pemeriksaan tinggi air dan pengisian air dengan salinitas 10 hingga 25 ppt jika air berkurang karena penguapan. Sementara untuk pengendalian hama dan penyakit yang bisa menyerang tambak udang berupa hewan yang berada di sekitar tambak seperti ikan liar, penggerek, burung, dan ketam, semua itu dapat diatasi dengan cara memasang pagar plastik. Untuk frekuensi pemberian pakan yang diberikan pada udang faname cukup diberikan 2 kali dalam sehari, karena adanya persediaan pakan alami di dalam kolam. Selain itu, berikan pula urea fermentasi probiotik agar keseimbangan plankton dalam kolam juga tetap terjaga. Dalam proses pemeliharaan, keadaan suhu juga harus dijaga agar tetap dalam suhu normal antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Karena jika suhu terlalu tinggi, maka akan terjadi reaksi kimia yang dapat meningkatkan pH dan NH3. Untuk pemanenan udang faname dapat dilakukan kapan saja. Ada 2 cara pemanenan, yaitu pemanenan sebagian dan pemanenan keseluruhan. Pemanenan sebagian ini dilakukan untuk pengambilan udang yang telah memenuhi ukuran yang diinginkan saja. Sementara panen keseluruhan setelah udang berumur sekitar 120 hari atau sekitar 3 bulan, atau juga bisa mencapai berat 50 ekor per kilogram. Jika belum mencapai umur panen, namun beratnya sudah memenuhi, maka pemanenan udang tersebut dapat dilakukan. Untuk proses cara penangkapannya juga dikenal dengan beberapa sistem, di antaranya berdasarkan sistem panen tarik jaring trawl, sistem panen dengan pintu pane ataupun drain gate, dan sistem panen seine net, serta sistem panen electric net. Sip. Dari maju. Dari maju. Nah. Sekali lagi babi. Dua bawah dua. 4 ya? Namun banyak para peternak tambak udang melakukan dengan sistem panen senit. Penangkapan udang dengan menggunakan jaring yang biasa disebut senit lebih tepat dipergunakan untuk menangkap udang faname. Hal ini disebabkan udang faname lebih suka berada di ruang atau volume air, berbeda dengan monodon atau udang windu yang lebih menyukai dasar tambak. Untuk mencegah udang agar lebih baik mutunya, saat penarikan jaring sebaiknya juga dilakukan dengan 1 kali putaran.
Hal tersebut guna menjaga agar udang yang terjaring tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu beresakan di dalam satu jaring yang dapat mengakibatkan kerusakan tubuh udang. Selain itu juga untuk menjaga mutu udang dari gesekan dan benturan dari dasar tambak. Setelah udang terkumpul pada bagian mulut kantong yang terikat dengan tali, setelah itu udang juga akan siap dimasukkan ke dalam keranjang yang telah disiapkan. Udang yang dimasukkan ke dalam keranjang diisi dengan udang 3/4 volume keranjang dan tidak diisi dengan satu keranjang penuh. Hal ini bertujuan agar ada ruang yang cukup pada udang tersebut. Sementara untuk satu kali panen udang faname dalam setiap kolamnya dengan ukuran 1440 meter bujur sangkar dengan hasil produksi udang sebanyak 1,2 ton, maka para petani tambak udang bisa meraup keuntungan hingga 120 juta rupiah. Dalam satu kali panen udang faname dengan 6 kolam, maka petani bisa mendapatkan 720 juta rupiah dalam sekali panen, dengan total produksi 7,2 ton udang faname dengan asumsi harga per kilonya mencapai 95 hingga 100 ribu rupiah, dengan masa pemeliharaan sekitar 3 bulan. Setiap kali panen untuk per hektar lebih kurang 20-25 ton. Pemasaran dari hasil budidaya ini lebih banyak dilakukan ke daerah tetangga yaitu Sumatera Utara. Dikarenakan pengkonsumsi udang yang paling banyak adalah Sumatera Utara dibandingkan dengan konsumsi lokal. Kita berharap dari sisi upaya pemerintah untuk menjaga harga dari udang ini agar tetap stabil, yaitu mencari peluang-peluang pasar agar nantinya kita tidak tergantung dengan pasar yang ada di Medan. Hasil panen udang ini nantinya juga akan dipasarkan ke beberapa pemasok, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun sebelum dipasarkan, udang haruslah disortir terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara udang yang besar dan udang yang kecil. Bukan hanya itu saja, proses penyortiran ini nantinya juga akan menentukan kualitas dan mutu udang yang akan dikirim ke luar negeri, bahkan juga mempengaruhi harga jual udang di pasaran. Udang-udang yang sudah selesai disortir tersebut nantinya akan masuk ke dalam tahap pengemasan atau di-package dalam box khusus agar kualitas dan kesegaran udang tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Pemirsa, mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan mendulang sukses dengan bisnis budidaya udang faname tentu sangat menggiurkan. Namun untuk mewujudkan itu semua, Anda haruslah mengikuti tahapan demi tahapan sehingga nantinya bisa menghasilkan udang faname yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Sekian Indonesia Membangun kali ini, sampai jumpa di Indonesia Membangun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.